Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan ngaos kitab Ihya Ulumuddin Juz 1. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahqiqu fihi anna tazayyuna bil mubahi laisa biharamin walakin al khawdu fihi yujibul unsa bihi hatta yashqa tarkuhu. Menurut kaul yang tahqiq, betul-betul tahqiq ini berarti betul-betul nyata, konkret. Yang dimaksud ini menurut ulama al-muhaqqiqun, para alim yang tahqiq secara keilmuannya. Ya toh? Bagaimana menurut al-muhaqqiqun? Ya toh? Terkait dengan pentahkikan hukumnya tajammul. Bagaimana? Ini rentetannya adalah urusan tajammul, berhias. Ini kan semuanya kritik kepada para alim, para qadhi yang membangun rumahnya dengan kemewahan, dengan urusan hiasan yang luar biasa. Sebenarnya pentahkikannya gimana? Ya toh? Maka pentahkikan terkait dengan at-tazayyun ini atau at-tajammul ini, bahwasannya berhias dengan perkara yang mubah itu tidak haram mursyid. Tapi tenggelam, mengarungi, memperdalam dalam urusan berhias, mempercantik rumah, mempercantik perkakas rumah, ya toh? Itu nanti akan mengakibatkan kamu senang dengan hal itu. Karena kamu mendalami, akhirnya senang. Nah, ketika kamu sudah senang, akan menimbulkan apa? Hatta yashqa tarkuhu. Sulit kamu nanti mau meninggalkannya. Nah, wastidamatu zainati. Wastidamatu zinati la tumkinu illa bimubasyarati asbabin. Padahal mengabadikan hiasan, ya toh, itu tidak mungkin terjadi kecuali bersinggungan dengan beberapa sebab. Fil ghalibi, dalam kebiasaannya, yalzamu min mura'atiha irtikabul ma'asi. Pada kebiasaannya, dengan kamu menjaga, selalu berhias, selalu mempercantik, memperindah, itu kebiasaannya, ya toh. Jika kamu menjaga hal itu, maka yang muncul nanti menimbulkan apa? Irtikabul ma'asi, melaksanakan kemaksiatan. Kemaksiatan gimana? Cuma berhias. Contoh, minal mudahanati, seperti cari muka, menjilat. Wa mura'atul khalqi, ya ta? Wa mura'atil khalqi, dan mencari perhatiannya makhluk manusia. Wa mura'atihim, dan pamer kepada manusia. Wa umurin ukhra, dan hal-hal yang lain. Hiya mahzuratun, yang hal itu dilarang. Nah, paham sih? Paham sih? Jadi kalau ngomong hukumnya enggak haram, boleh. Cuma kalau kamu terus-terusan masuk ke situ, nah, di situ nanti kamu ketagihan, sulit kamu melepasnya. Padahal kalau kamu masuk ke situ, biasanya tidak bisa lepas untuk melakukan beberapa sebab. Ya toh? Yang biasanya hal itu akan menimbulkan perbuatan-perbuatan kemaksiatan, seperti cari muka, pengen pamer, pengen dipuji sama manusia, dan hal-hal yang lain yang itu sebenarnya juga dilarang dalam agama. Efek-efek yang ditimbulkan kan dilarang sama agama. Mencari riya itu boleh apa? Nah, ya itu akan memunculkan yang seperti itu. Wal hasmu, yang tegas bagaimana? Ijtinabu dzalika, menghindari hal itu. Tidak usah mikir urusan mempercantik, berhias, ngecat, akhirnya sampai diukir luar biasa. Enggak usah sebenarnya. Mursyid langsung lihat contoh di atas.
Diukir apa enggak di atas, dan diukir itu mursyid, itu cuma dicat. Li'anna man khada fid dunya, karena orang yang ia mengarungi dalam dunia mursyid, la yaslamu minha, ia tidak akan selamat dari urusan dunia. Albattah secara pasti. Walau kanati salamatu mabdzulatan, andai saja keselamatan itu bisa diusahakan dengan kuat, ma'al haudi, bersamaan dengan kamu masuk ke dalam, fiha, dalam urusan hal itu, lakana sallallahu alaihi wasallam, niscaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yubalighu fi tarkid dunya, tidak berlebih-lebihan dalam urusan meninggalkan dunia. Andai saja keselamatan, bisa diusahakan secara maksimal bersamaan dengan kamu mengarungi dunia, tapi di sisi lain kamu juga berusaha untuk tidak masuk ke dalam. Berusaha kamu bukan tidak masuk. Kamu ketika kamu sedang masuk ke dalam urusan duniawi, semangat bisnismu maksimal, kemudian kamu di satu sisi kamu pengen selamat dari dunia, tapi di sisi lain kamu betul-betul mengarungi dan mendalami dunia. Lakana sallallahu alaihi wasallam, andai saja bisa sedemikian, niscaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berlebih-lebihan dalam meninggalkan dunia. Gimana Rasulullah itu meninggalkan dunia? Yang katanya tidak berlebih-lebihan itu, hatta naza'al qamisal muttarraza, hatta naza'a, hingga Rasulullah melepas al-qamiso, baju al-mutarraza. Al-mutarraza itu adalah yang disulam, bahasa kita itu disulam, bil alami, dengan lukisan, dilukisi. Berarti dilukisi ini kalau dalam makna guru saya dilapisi dengan sutra. Kalau makna bahasanya dilapisi dengan kain, atau kain yang dimaksud berarti kain sutra. Kalau makna harfiahnya alam di sini ya bendera atau kain begitu saja. Paham ya? Tapi lebih pas ya dilapisi dengan sutra. Paham? Jadi Rasulullah itu ketika bajunya kok dilapisi dengan sutra, langsung dilepas oleh Rasulullah. Begitu. Dilapisi. Kalau dimaknai dengan makna harfiah, hanya ada lukisannya, berarti dihias juga bisa. Jadi kamisnya Rasulullah itu pada satu waktu dihias karena ada hiasannya, dilepas oleh Rasulullah. Kayak gini ini tidak cocok ini, karena ada hiasannya. Tidak usah dilepas sekarang, kamu nak mau buka aurat waktu ngaji. Yang polos-polos kayak gini, nah ini kayak gini kan hiasannya di dalam ini kan nggak kelihatan ini. Di dalam ya, di polos kayak gini. Hiasan-hiasan kayak gini kurang baik. Begitu. Wa naza'a khatamat dhahabi fi athna'il khutbati. Rasulullah itu melepas apa? Cincin emas beliau fi athna'il khutbati, pada pertengahan beliau khutbah. Ila ghairi dzalika mimma sayati bayanuhu, dan juga lain-lain berupa hal yang akan ada keterangannya nanti. Ada berarti keterangan-keterangan yang lain nanti. Yes. Waqad hukiya, sungguh telah diceritakan, anna Yahya bin Yazid an-Nufili, bahwasannya Yahya bin Yazid an-Nufili kataba ila Malikin ibni Anasin radhiyallahu anhuma. Pada suatu waktu Yahya bin Yazid an-Nufili ini menulis surat pada Imam Malik bin Anas. Berarti kalau Imam Malik bin Anas pendiri madhab Maliki. Malik bin Anas ini gurunya Imam Syafi'i. Pada satu waktu Yahya bin Yazid an-Nufili ini menulis surat pada Imam Malik bin Anas. Gimana isi suratnya? Bismillahirrahmanirrahim.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa sallallahu ala rasulihi Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Semoga Allah memberikan rahmat kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad, fil awwalina wal akhirin. Min Yahya, dari Yahya bin Yazid bin Abdul Malik ila Malik, tertuju kepada Malik bin Anas putranya Anas. Amma ba'du, faqad balaghani, isi surat ini, faqad balaghani, telah sampai ni kepadaku, ini isinya suratnya Yahya bin Yazid, annaka, bahwasannya kamu, talbasud duqa, kamu menggunakan baju yang halus, wa ta'kulur ruqaq, dan kamu memakan makanan yang lembut, wa tajlisu 'alal wati, dan kamu duduk pada tempat duduk yang empuk, wa taj'alu 'ala babika hajiban, wa taj'alu, dan engkau menjadikan, 'ala babika, di depan pintumu, hajiban satpam, wa qad jalasta majlisal ilmi, engkau sungguh telah duduk pada majlis ilmu, wa qad darabta ilaikal matiya, ya tak? Wa qad darabta aw wa qad darabat ilaika, wa qad darabat, la'alla sawab, wa qad darabat ilaikal matiyu, wa qad darabat ilaikal matiyu, kemudian tunggangan kendaraan itu bergerak menuju dirimu, wa qad darabat ilaikal matiyu, wartahala ilaikan nasu, kemudian manusia juga berangkat menuju dirimu, wattakhadhuka imaman, mereka menjadikanmu sebagai imam, waradu biqaulika, mereka juga merestui, meridhoi, menerima ucapan kamu, fattaqillaha ta'ala, bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala, ya Malik, wahai Malik. Ya Malikun, wahai Malik, fattaqillaha, bertakwalah kamu Allah pada Allah Ta'ala, Maha Suci Allah, ya Malik, wahai Malik, wa alaika, dan engkau harus bitawadu'i, tawadu, merendahkan diri. Katabtu, aku menulis, ilaika, kepadamu, bin nasihati, dengan nasihat, minni, dariku, kitaban, pada tulisan, ma attali'u alaihi ghairallahi subhanahu wa ta'ala wassalam, ma attali'u alaihi, yang saya tidak melihat pada tulisan itu, ghairallahi subhanahu wa ta'ala wassalam, selain yang saya lihat adalah Allah subhanahu wa ta'ala, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada satu ketika Yahya bin Yazid ini, An-Nufili ini, menulis surat kepada Imam Malik, pendiri madhab Maliki. Isi suratnya, bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala rasulihi, wa sallallahu ala rasulihi Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Katanya isi surat itu, surat ini dari Yahya bin Yazid bin Abdul Malik, ditujukan kepada Malik bin Anas. Amma ba'du, aku mendengarkan informasi, telah sampai informasi kepadaku, bahwasannya kamu menggunakan baju yang halus, makan roti yang lembut, kemudian kamu ini duduk juga di kursi yang halus. Kamu juga katanya juga memasang satpam di depan pintumu, padahal kamu sendiri ini sudah duduk di majelis ilmu. Kemudian binatang yang dijadikan tunggangan atau kendaraan itu juga sudah bergerak kepadamu, manusia juga sudah bergerak menuju dirimu. Mereka menjadikanmu sebagai imam, mereka juga meridhoi, menerima ucapan kamu. Bertakwalah kepada Allah, wahai Malik. Ya apa kamu ini Imam Malik? Kamu ini orang besar, kira-kira begitu kalau bahasa kita. Kamu harus tawadu, merendahkan diri. Aku nulis kepada kamu ini sebagai bentuk nasihat dariku. Aku tidak melihat suatu apapun dari tulisan itu,
kecuali hanya yang aku lihat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini isi suratnya Yahya bin Yazid An-Nufili. Apakah Imam Malik tidak merespon? Ini adalah surat nasihat, semacam teguran, karena menurut Yahya bin Yazid, Imam Malik ini hidupnya mewah. Begitu loh. Dijawab sama Imam Malik, fakataba, lalu menulis surat, menjawab surat ilaihi kepada Yahya bin Yazid, Malikun, Imam Malik. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Semoga Allah merahmati kepada baginda kita Nabi Muhammad dan keluarganya dan sahabatnya, dan juga memberikan keselamatan kepada beliau dan mereka semuanya. Min Malikin, surat ini dari Malik bin Anas ila Yahya bin Yazid, salamullahi alaika, ditujukan kepada Yahya bin Yazid, keselamatan Allah semoga tercurahkan pada dirimu. Amma ba'du, faqad wasolani, saya sudah sampai faqad wasolani, saya sudah sampai ilayya, kepadaku, kita buka suratmu, fawaqa'a minni mauqi'an nasihati, kemudian suratmu itu, ya toh, suratmu itu, surat yang kamu kirimkan kepadaku itu, dia statusnya sebagai bentuk nasihat, wasyafaqati, dan bentuk kasih sayang, wal adabi, dan tata krama. Amta'akallahu bittaqwa, semoga Allah Ta'ala memberikan kenikmatan kepadamu dengan ketakwaan. Wa jazaka bin nasihati khairan, dan semoga Allah Ta'ala membalas nasihat yang kamu sampaikan dengan kebaikan. Wa as'alullah Ta'ala, dan saya memohon kepada Allah Ta'ala at-taufiqa, petunjuk, wala haula, tidak ada daya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan, tidak ada daya, upaya, dan kekuatan, illa billahil aliyil azim, kecuali dengan pertolongannya Allah yang maha agung, maha luhur, dan maha agung. Fa amma ma dzakartali, sedangkan sesuatu yang engkau katakan kepadaku, anni akilur raqab, saya ini katanya makan roti yang lembut, wa albasud daqa, anni, sesungguhnya aku, akilur raqaqah, aku makan roti yang lembut, ya tahu? Kalau kamu baca akilun ar-raqaqah, kalau diidhafahkan akilur raqaqi, begitu. Anni akilun ar-raqaqah, sesungguhnya aku makan roti yang lembut, wa anni, sesungguhnya aku akilun, orang yang makan ar-ruqaqah, pada roti yang lembut, wa albasu, dan aku memakai ad-duqaqah, baju yang halus, wa ahtajibu, dan aku juga membuat satpam, wa ajlisu 'alal wati, dan aku duduk di atas kursi yang lembut. Fa nahnu naf'alu dzalika, kami memang melakukan hal itu. Wa nastaghfirullah ta'ala, kami juga memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Faqad qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qul, katakanlah wahai Muhammad, man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizqi, ya tahu? Barang siapa yang mengharamkan perhiasannya Allah yang dikeluarkan oleh Allah untuk hamba-hambanya, dan juga barang siapa yang mengharamkan perkara-perkara yang baik dari rizki yang diberikan oleh Allah tadi. Wa inni la'a'lamu, sesungguhnya aku, la'a'lamu, niscaya aku tahu, anna tarka dzalika khairun minad dukhuli fihi, bahwasannya meninggalkan hal itu lebih baik daripada memasukinya, daripada masuk ke dalamnya. Wala tada'na, janganlah engkau tinggalkan kami, min kitabika, dari suratmu, falasna nada'uka, kami tidak akan meninggalkanmu, min kitabina, dari surat kami. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.
Di sini kamu tahu bagaimana kecerdasan Malik bin Anas. Malik bin Anas ini tidak mengatakan haram di sini. Ditegur betul sama Yazid bin Yahya An-Nufili. Ya toh? Ditegur sama Yahya bin Yazid An-Nufili. Bagaimana jawabannya Imam Malik tadi? Luar biasa. Jawabannya kita akan mengurai. Sama beliau menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Surat ini dari Malik bin Anas tertuju pada Yahya bin Yazid. Salamullahi alaika. Salam sejahtera untukmu wahai Yahya bin Yazid. Amma ba'du. Suratmu telah sampai kepadaku. Kemudian posisi surat itu pada diriku sebagai posisi memberikan nasihat, berbelas, memberikan kasih sayang, memberikan pengajaran tata krama. Semoga Allah Ta'ala memberikan kenikmatan pada hidupmu dengan ketakwaan. Dan semoga Allah Ta'ala membalasmu dengan nasihat yang kamu sampaikan, dibalas dengan kebaikan. Yes. Saya juga memohon kepada Allah petunjuk. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya kecuali dengan pertolongannya Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia. Kemudian ini masuk kepada isi surat. Terkait dengan apa yang engkau sampaikan, wahai Yazid, wahai Yahya bin Yazid. Kalau katanya saya ini makan roti yang lembut, saya ini menggunakan baju yang halus, kemudian saya bikin satpam, kemudian saya duduk di kursi yang enak, yang lembut, maka saya jawab, iya, saya melakukan hal itu. Yes. Dan kami meminta ampunan kepada Allah Ta'ala. Di sini Allah, tapi Imam Malik mengatakan, menyisipkan, tapi Allah Ta'ala berfirman. Firmannya gimana? Katakan wahai Muhammad, barang siapa yang mengharamkan perhiasannya Allah yang dikeluarkan untuk hamba-hambanya, dan barang siapa yang sudah mengharamkan perkara-perkara yang baik dari rizkinya Allah. Ini dalil kalau pakai tadi itu hukumnya boleh. Begitu loh. Bukan kemudian mengatakan iya pendapatnya Yahya bin Yazid, tidak. Dijawab dengan ayat Al-Quran, ini sebenarnya halal. Apa dalilnya? Ya ini, disampaikan ayat tadi. Begitu. Cuma disampaikan lagi, wa inni la a'lamu anna tarka dzalika khairun minad dukhuli fihi. Aku juga sesungguhnya tahu kalau meninggalkan hal ini lebih baik daripada masuk ke dalamnya. Nice, gitu loh. Di sini kebijaksanaan beliau luar biasa kan. Tak kemudian totalitas. Begitu. Untuk makomnya Imam Malik mantap. Begitu. Makomnya Imam Mursyid kan beda gitu loh kan. Lebih suka yang pandangannya Imam Malik daripada pandangannya Yahya bin Yazid. Berat kalau pandangannya Yahya bin Yazid. Katanya Imam gak jadi beli Swift Suzuki ini. Tapi kalau pakai pandangannya Imam Malik, katanya Imam, kul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wa tayyibati minar rizki, kan begitu. Kemudian katanya Imam Malik bin Anas, jangan tinggalkan kami ya. Artinya beliau ini jangan sungkan-sungkan untuk menegur jika layak ditegur. Jangan tinggalkan kami dengan suratmu, karena surat tadi memang ditujukan semata-mata karena Allah. Dan kami juga tidak akan meninggalkan kamu dengan surat kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pesan yang luar biasa. Ulama dulu itu juga saling menegur. Langsung tegurannya kan. Seperti itu. Kira-kira kalau sekarang ini layak nggak surat-suratan? WA. Di WA ya? Yeah. Di WA. Atau langsung Facebook di tag ya? Yeah. Seperti itu ya. Yes. Fanzur ila insafi malikin idza i'tarafa anna tarka dzalika khairun minad dukhuli fihi wallahu a'lam bissawab. Untuk besok sekarang ngaji Qurratul Uyun tidak ada. Insyaallah besok hataman Qurratul Uyun. Wallahu a'lam bissawab.